Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titis Sumandang. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda beserta tutorial pengolahan datanya menggunakan program SPSS. Yang pertama, pengertian dari uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau bisa disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan Bayes linear unbiased estimation atau BLUE. Tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan adalah yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga, uji multikolinearitas, keempat, uji autokorelasi, dan yang terakhir, uji linearitas. Selanjutnya, kita akan melakukan olah data uji normalitas. Yang pertama, kita sudah menyiapkan data Y, X1, X2, X3, dan X4. Lalu, langkah pertama, kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Lalu akan muncul seperti ini. Dan di bagian dependent kita masukkan variabel Y, dan independent kita masukkan X1 sampai dengan X4. Selanjutnya kita klik plots, kita masukkan slice ke variabel ke kotak Y, dan ke kotak X kita masukkan ZPRED. Setelah itu kita klik continue, lalu OK, dan akan muncul grafik seperti ini. Ini adalah hasil output uji normalitas. Jadi berdasarkan gambar grafik histogram ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Seperti ini. Dan yang ini grafik plot. Berdasarkan grafik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Selanjutnya kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi kebenaran uji grafik histogram dan grafik p-plot pada uji normalitas yang sebelumnya. Yang pertama, kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear, kemudian Save, Residuals under Standardized, lalu Continue,
dan oke. Akan keluar seperti ini. Lalu kembali lagi ke data view, akan muncul res 1, dan selanjutnya kita klik analyze, klik non parametric test, lalu legacy dialogs, kemudian satu sampel KS kita pindahkan unstandardized residualnya ke test variable list. Setelah itu oke, akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi berdasarkan tabel ini, interpretasinya adalah jika nilai asymptotic di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal. Dan jika nilainya di bawah 0,5, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal atau data berdistribusi tidak normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan data yang dibahas dalam data tadi memiliki distribusi data yang tidak normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan cara uji Gleiser dan grafik scatter plot. Pertama, kita akan menggunakan uji Gleiser. Pertama, kita klik analyze, regression, kemudian linear. Kita masukkan variabel Y ke dalam kolom dependent dan variabel X1 sampai dengan 4 ke dalam independent. Lalu save, continue. Oke. Kemudian akan muncul data baru berupa res 1. Kemudian kita klik transform, compute variable, kita ketik res 2 di kolom target variable, kemudian di kolom numeric expression kita tulis abs underscore res dalam kurung res underscore 1, lalu kita klik OK. Dan akan muncul data baru berupa res 2. Selanjutnya kita klik analyze lagi, lalu regression, linear. Kita keluarkan variabel Y, lalu masukkan variabel res ke dalam dependent, lalu klik OK. Ini hasil dari olah data menggunakan uji Gleiser, yaitu menghasilkan output seperti ini. Jadi berdasarkan tabel ini, apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi di sini semua signifikansi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Dan yang kedua, kita akan melakukan uji grafik scatter plot. Pertama, kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear, dan kita masukkan variabel Y ke dalam kolom dependent, dan masukkan variabel X1 sampai dengan 4 ke dalam kolom independent.
Lalu kita klik plot. Kita masukkan kolom Y dengan SRESID. Lalu yang kolom X kita isi dengan ZPRID. Lalu kita klik continue. Kemudian oke. Akan muncul grafik seperti ini. Jadi pada gambar ini terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan uji multikolinearitas, yaitu dengan melihat Pearson's correlation antara variabel bebas dan nilai VEF tolerance, yaitu caranya dengan kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Selanjutnya kita klik statistik, klik descriptives, dan collinearity diagnostic, lalu continue, kemudian oke. Dan akan muncul hasil output seperti ini. Dan pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang diteliti. Dan yang selanjutnya VEF dan tolerance. Pada tabel tersebut menunjukkan nilai VEF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, linear, lalu oke. Dan akan muncul hasil output seperti ini. Di sini dijelaskan berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table, H0 jika nilai F statistik kurang dari F table, dan HA jika nilai F statistik lebih besar dari F table. Jika F statistik kurang dari F table, maka gagal menolak H0 yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F table, maka H0 ditolak yang artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Dan berdasarkan probabilitas, H0 sama dengan jika nilai sig lebih dari 0,05 dan HA sama dengan
nilai SIK kurang dari 0,05. Maka SIK lebih besar dari 0,05, maka gagal menolak H0, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Dan di sini juga terlihat hasil output uji T koefisien, di mana hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terkait. Hipotesis dalam uji T adalah yaitu berdasarkan perbandingan T statistik dengan T-table, H0 sama dengan jika nilai T statistik kurang dari T-table, HA sama dengan jika nilai T statistik lebih dari T-table, maka nilai T statistik kurang dari T-table gagal menolak H0, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T-table, maka H0 ditolak, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Dan yang terakhir, uji koefisien determinasi menghasilkan output model summary, yaitu pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,312, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, X3, dan X4 sebesar 31,2%, sementara sisanya yaitu sebesar 68,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian olah data ini. Cukup sekian penjelasan olah data dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.